Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dari Kota Cirebon akan menjelaskan tentang hukum tajwid. Yang pertama adalah hukum nun mati dan atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah idhar. Idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama idhar hafi dan yang kedua idhar wajib. Hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham biguna. Yang ketiga adalah idgham bilaguna dan yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa adna, yang kedua ikhfa ala, dan yang ketiga ikhfa usat. Hukum nun mati atau tanwin yang kelima adalah iqlab. Yang pertama adalah idhar. Idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama idhar haqi dan yang kedua idhar wajib. Yang pertama adalah idhar haqi. Idhar artinya jelas, hakikatnya tenggorokan. Hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, ain, ghin, ha, kha. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar haqi, maka cara bacanya jelas. Contoh, minhu. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar haqi, yaitu ha, maka cara bacanya jelas. Minhu. Yang kedua adalah idhar wajib. Dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu kinwanun, sidwanun, bunyanun, dunia. Pengertiannya, apabila ada nun mati bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kalimat, maka cara bacanya jelas. Hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham biguna. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Biguna artinya disertai dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, terkumpul dalam lafaz yanmu. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua disertai dengan dengung. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, mayyakulu. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, yaitu ya, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua disertai dengan dengung. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Mayyakulu. Hukum nun mati atau tanwin yang ketiga adalah idgham bilaguna. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Bilaguna artinya tidak disertai dengan dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua tidak disertai dengan dengung. Contoh, Ghafurur Rahim. Di situ ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna, yaitu ro, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua tidak disertai dengan dengung. Ghafurur Rahim. Hukum nun mati atau tanwin yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa adna, yang kedua ikhfa ala, dan yang ketiga ikhfa usat. Yang pertama adalah ikhfa adna. Ikhfa artinya samar, adna artinya rendah. Hurufnya ada 3, yaitu ta, do, dal. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa adna, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca jelas. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, antum. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa adna, yaitu ta, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca jelas. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Antum. Yang kedua adalah ikhfa ala. Ikhfa artinya samar, ala artinya tinggi. Hurufnya ada 4, yaitu qa, sad, dod, dho. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ala, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca tebal. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, unzur. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ala, yaitu dho, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca tebal. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Unzur. Yang ketiga adalah ikhfa usat. Ikhfa artinya samar, ausat artinya sedang. Hurufnya ada 8, yaitu ba, jim, dal, zai, sin, shin, fa, qaf. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ausat, maka cara bacanya samar. Lama bacanya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, min syarri. Di situ ada
nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aksat yaitu shin, maka cara bacanya sama. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Min syarri. Hukum nun mati atau tanwin yang kelima adalah iklab. Iklab artinya pengganti. Hurufnya ada satu yaitu ba. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati atau tanwin tersebut diganti menjadi huruf mim. Lama bacanya satu alif atau dua harakat. Contoh, mim ba'di. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati tersebut diganti menjadi huruf mim. Lama bacanya satu alif atau dua harakat. Mim ba'di. Hukum selanjutnya adalah hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi tiga. Yang pertama idgham misai, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham syafawi. Yang pertama adalah idgham misai. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, misal artinya huruf yang sama. Hurufnya ada satu yaitu mim. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya diidghamkan. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Contoh, lahum mimma. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya diidghamkan. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Lahum mimma. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya sama, syafawi artinya bibir. Berarti ada satu yaitu ba. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Contoh, hum bisahirah. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Hum bisahirah. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Hurufnya selain mim dan ba. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Contoh, lam yalid. Di situ ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu ya, maka cara bacanya jelas. Lam yalid. Hukum selanjutnya adalah guna. Guna artinya dangu. Hurufnya ada dua yaitu nun bertasdid dan nun bertasdid. Pengertiannya, apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka cara bacanya dengung. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Contoh, summa. Di situ ada mim yang bertasdid, maka cara bacanya dengung. Nama bacanya satu alif atau dua harakat. Summa. Hukum selanjutnya adalah hukum lam jalalah. Lam jalalah artinya lam jalalah semua. Lam jalalah terbagi menjadi dua. Yang pertama lam jalalah tafhim dan yang kedua lam jalalah tarkib. Yang pertama adalah lam jalalah tafhim. Lam jalalah artinya lam jalalah semua, tafhim artinya tebal. Pengertiannya, apabila ada lam jalalah didahului dengan huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka cara bacanya tebal. Contoh, huwallahu. Di situ ada lam jalalah didahului dengan huruf wawu yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Wallahu. Yang kedua adalah lam jalalah tarkib. Lam jalalah artinya lam lafaz Allah, tarkib artinya tipis. Pengertiannya, apabila ada lam jalalah didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis. Contoh, billahi. Di situ ada lam jalalah didahului dengan huruf ba yang berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis. Billahi. Hukum selanjutnya adalah hukum qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah. Hurufnya ada 5 yaitu bajim, toko, dan terkumpul dalam lafaz qutbu jadid. Qalqalah terbagi menjadi dua. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah, sugro artinya kecil. Pengertiannya, apabila ada huruf qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat atau tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Contoh, alam yaj'al. Di situ ada huruf qalqalah yaitu jim yang matinya asli di tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Alam yaj'al. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah, kubro artinya besar. Pengertiannya, apabila ada huruf qalqalah yang matinya tidak asli di akhir kalimat atau diwaqafkan,
maka cara bacanya mematahkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal dari qalqalah subro. Contoh, walam yulad. Di situ ada huruf qalqalah yaitu dal yang mati tidak asli di akhir kalimat atau diwakafkan, maka cara bacanya mematahkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal dari qalqalah subro. Walam yulad. Hukum selanjutnya ada hukum al-ta'rif. Al-ta'rif terbagi menjadi dua, yang pertama al-ta'rif idhar qamariyah dan yang kedua al-ta'rif idgham syamsiyah. Yang pertama adalah al-ta'rif idhar qamariyah. Hurufnya ada 14 yaitu ba, jim, ha, kha, ain, dal, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Pengertiannya, apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'rif idhar qamariyah, maka cara bacanya jelas. Contoh, wal 'asri. Di situ ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'rif idhar qamariyah yaitu ain, maka cara bacanya jelas. Wal 'asri. Yang kedua adalah al-ta'rif idgham syamsiyah. Pengertian, hurufnya ada 14. Hurufnya ada 14 yaitu ta, tha, dal, dal, gha, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dal, lam, nun. Pengertiannya, apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'rif idgham syamsiyah yang bertasydid, maka cara bacanya didghamkan. Contoh, ar-rahman. Di situ ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'rif idgham syamsiyah yaitu ra yang bertasydid, maka cara bacanya didghamkan. Ar-rahman. Hukum selanjutnya adalah hukum ro. Hukum ro terbagi menjadi dua, yang pertama ro tahim dan yang kedua ro tarkib. Yang pertama adalah ro tahim. Tahim artinya tebal. Ro tahim terbagi menjadi 6. Yang pertama, apabila ada ro yang berharakat fathah atau hathatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, ar-rahman. Di situ ada ro yang berharakat fathah, maka cara bacanya tebal. Ar-rahman. Yang kedua, apabila ada ro yang berharakat dhamma atau dhammatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, ghafurun. Di situ ada ro yang berharakat dhammatain, maka cara bacanya tebal. Ghafurun. Yang ketiga, apabila ada ro sukun didahului dengan huruf yang berharakat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, turja'un. Di situ ada ro sukun didahului dengan huruf ta yang berharakat dhamma, maka cara bacanya tebal. Turja'un. Yang keempat, apabila ada ro sukun bertemu dengan huruf isti'la, maka cara bacanya tebal. Huruf isti'la adalah huruf yang dibaca tebal. Hurufnya ada 6 yaitu kha, sa, dal, dha, kha, sa, dha, ta, dha, qaf. Pengertian terhubung dalam lafaz khusudatin qid. Contoh, firqah. Di situ ada sukun bertemu dengan salah satu huruf isti'la yaitu qaf, maka cara bacanya tebal. Firqah. Yang kelima, apabila ada sukun didahului dengan hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Contoh, irji'i. Di situ ada hamzah wasal bertemu dengan didahului dengan hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Irji'i. Yang keenam, apabila ada huruf sukun karena wakaf didahului dengan huruf lainnya sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, wal fajr. Di situ ada huruf sukun karena wakaf didahului dengan huruf lainnya sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah, maka cara bacanya tebal. Wal fajr. Hukum ro yang kedua adalah hukum ro tarkib. Tarkib artinya tipis. Ro tarkib terbagi menjadi 4. Yang pertama, apabila ada ro yang berharakat kasrah atau kasrotain, maka cara bacanya tipis. Contoh, al-quriyah. Di situ ada ro yang berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Al-quriyah. Yang kedua, apabila ada ro sukun didahului dengan huruf yang berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, Rabbil firli. Di situ ada ro sukun didahului dengan huruf fa yang berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Rabbil firli. Yang keempat, apabila ada ro sukun karena wakaf
didahului dengan huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Contoh, khobir. Di situ ada sukun karena wakaf didahului dengan huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Khobir. Yang keempat, apabila ada sukun karena wakaf didahului dengan huruf sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, hijr. Di situ ada sukun karena wakaf didahului dengan huruf jim sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Hijr. Hukum selanjutnya adalah hukum idgham. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Idgham terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamatsilin, yang kedua idgham mutajanisin, dan yang ketiga idgham mutaqarribin. Yang pertama adalah idgham mutamatsilin. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutamatsilin artinya dua huruf yang sama. Pengertiannya, apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didengungkan. Contoh, waqad dakhulu. Di situ ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didengungkan. Waqad dakhulu. Yang kedua adalah idgham mutajanisin. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutajanisin artinya dua jenis huruf. Hurufnya ada 7, yaitu ta bertemu dengan to, ta bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan dal, ba bertemu dengan mim, dal bertemu dengan to. Pengertiannya, apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didukungkan. Contoh, abadtu. Di situ ada huruf dal bertemu dengan huruf ta, dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didukungkan. Abadtu. Yang ketiga adalah idgham mutaqarribin. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutaqarribin artinya dua huruf yang berdekatan. Hurufnya ada 2, yaitu lam bertemu dengan ro, qaf bertemu dengan kaf. Pengertiannya, apabila ada dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didengungkan. Contoh, barrafa'ahu. Di situ ada huruf lam bertemu dengan huruf ra, dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya didengungkan. Barrafa'ahu. Hukum selanjutnya adalah hukum mad. Mad artinya panjang. Hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, ya. Mad terbagi menjadi 2. Yang pertama mad tabi'i, yang pertama mad asli, dan yang kedua mad fara'i. Yang pertama adalah mad asli. Mad asli adalah mad yang panjangnya 1 alif atau 2 harakat karena tidak bertemu hamzah, tasydid, dan sukun. Mad asli terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ada 3. Yang pertama, apabila ada mad alif didahului dengan huruf yang berharakat fathah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, maliki. Di situ ada mad alif didahului dengan huruf mim yang berharakat fathah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Maliki. Yang kedua, apabila ada mad wawu didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, a'udzu. Di situ ada mad wawu didahului dengan huruf ain yang berharakat dhammah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. A'udzu. Yang ketiga, apabila ada mad yang didahului dengan huruf yang berharakat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh, abi. Di situ ada mad yang didahului dengan huruf ba yang berharakat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Abi. Yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Pengertiannya, apabila ada mad yang terdapat dalam huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Mad tabi'i harfi biasanya terdapat pada awal surat. Contoh, Toha. Di situ ada
mad yang terdapat dalam huruf to dan ha, maka cara bacanya panjangnya satu alif atau dua harokat. Toha. Yang ketiga adalah meriwayat. Pengertiannya, apabila ada mad alif didahului dengan huruf yang berharokat fathatain dan diwakafkan, maka cara bacanya fathah tersebut diganti menjadi fathah dan dibaca panjang. Contoh kabiro, di situ ada mad alif didahului dengan huruf ra yang berharokat fathatain dan diwakafkan, maka cara bacanya fathatain tersebut diganti menjadi huruf fathah dan dibaca panjangnya satu alif atau dua harakat. Kabiro. Yang keempat adalah mad tamkin. Pengertiannya, apabila ada mad yang didahului dengan huruf yang bertasydid dan berharokat kasroh, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif atau dua harakat. Contoh illiyin, di situ ada mad yang didahului dengan huruf yang bertasydid dan berharokat kasroh, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif atau dua harakat. Illiyin. Yang kelima adalah mad badal. Badal artinya pengganti. Pengertiannya, setiap hamzah yang dibaca panjangnya satu alif atau dua harakat. Contoh atina, aslinya adalah atina. Di situ ada dua hamzah pertama hidup dan hamzah kedua mati. Karena badal artinya pengganti, maka hamzah yang mati diganti menjadi mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya ada fathah, maka hamzah yang mati diganti menjadi mad alif dan dibaca panjangnya satu alif atau dua harakat. Atina. Mad yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i adalah mad yang panjangnya 3 alif atau 6 harakat karena bertemu hamzah, tasydid, dan sukun. Mad far'i terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Pengertiannya, apabila ada atau bi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh idza jaa, di situ ada mad bi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Idza jaa. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Pengertiannya, apabila ada atau bi bertemu hamzah di lain kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh inna a'tayna, di situ ada atau bi bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Inna a'tayna. Yang ketiga adalah mad silah. Mad silah adalah hadomi yang dibaca panjang. Mad silah terbagi menjadi 2. Yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Yang pertama adalah mad silah qasirah. Pengertiannya, apabila ada mad silah karena tidak bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh ummuhu hawiyah, di situ ada mad silah tidak bertemu hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Ummuhu hawiyah. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Pengertiannya, apabila ada mad silah yang bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh malahu akhladah, di situ ada hadomir. Di situ ada mad silah bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Malahu akhlada. Yang keempat adalah mad alif sukun. Pengertiannya, apabila ada mad bi bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harakat. Contoh mursalun,
Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang-panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harakat. Mursalun. Yang kelima adalah mad lain. Pengertiannya apabila ada mad wawu atau ya didahului dengan huruf yang berharakat fathah dan bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka cara bacanya panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harakat. Contoh, di situ ada mad wawu didahului dengan huruf qaf yang berharakat fathah dan bertemu dengan huruf mim yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang-panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harakat. Yang keenam adalah mad lazim kilmin mukhaffaf. Pengertiannya apabila ada mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya hanya ada 2 dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Contoh, al-ana wa qad asaita. Yang kedua adalah al-ana wa qad kuntum. Di situ ada mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Yang ketujuh adalah mad lazim kilmi musaqqal. Pengertiannya apabila ada mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh, waladhdallin. Di situ ada mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Waladhdallin. Yang ke-8 adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Pengertiannya apabila ada mad bertemu dengan sukun dalam satu huruf, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh, nun. Di situ ada mad bertemu dengan sukun dalam satu huruf, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Nun. Yang ke-9 adalah mad lazim harfi musaqqal. Pengertiannya apabila ada mad bertemu dengan tasydid dalam satu huruf, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh, alif lam mim. Di situ ada mad bertemu dengan tasydid dalam satu huruf, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Alif lam mim. Yang ke-10 adalah mad farqi. Pengertiannya apabila ada hamzah bertemu dengan al-ta'rif, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh, Allah. Di situ ada hamzah bertemu dengan al-ta'rif, maka cara bacanya panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.